Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Kita bertemu kembali. Bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh, ya. Pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Artinya apa? Artinya bahwa setengah dari perjalanan satu semester perkuliahan kita sudah selesai, ya, sudah hampir selesai. Maka setelah pertemuan ini nanti, ya, kita tinggal menunggu ujian tengah semester. Kapan itu nanti pasti diumumkan oleh pihak kampus. Nah, sembari nanti menunggu, kalaupun bukan minggu depan, ya ada jeda waktu, maka kita akan minggu tenang, ya. Ada istilah minggu tenang dan kita rehat dulu, kita tidak masuk, ya. Nah, tapi sembari menunggu itu tetap komunikasi kita harus tetap berjalan karena Anda masih punya tugas yang sangat penting untuk Anda selesaikan, dan tugas itu saya ingatkan kembali menjadi dasar Anda lulus mata kuliah saya atau tidak. Artinya, kalau Anda tidak melaksanakan tugas itu, tidak mengerjakan dan melaporkan tugas pembuatan proposal penelitian dalam bentuk skripsi, maka saya pastikan Anda akan mengulang, ya, untuk mata kuliah metode penelitian. Jadi jangan main-main, jangan anggap bahwa ini hal yang tidak penting, karena kalau Anda nanti tidak lulus, ya pasti perjalanan perkuliahan Anda akan terganggu. Oke, baik, ya, kita kembali membahas mengenai sistematika dalam penulisan proposal. Dalam hal ini tentunya kita mengarahkan kepada skripsi, ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai bab 1. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bab 2-nya. Apa itu bab 2? Saya akan share screen, ya. Tunggu sejenak. Silakan matikan mic-nya yang baru masuk, ya, Riniwati, supaya jangan terganggu perkuliahan kita. Gitu masuk langsung matikan mic-nya, karena biar suara saya saja yang terdengar. Nah, pembicaraan Anda di tempat Anda nggak kami dengar, ya. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak pantas kami dengar, ya, akhirnya terdengar oleh kami semua. Oke, kita tunggu sejenak, ya, sampai materinya muncul. Wah, sorry, ya, ini materi semalam. Oke, ini dia, ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang sistematika penulisan proposal penelitian dalam bentuk skripsi. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu landasan teoritis, ya. Setelah yang lalu bab pertama namanya pendahuluan, ada beberapa subbab di sana yang harus kita pahami. Nah, sekarang ada landasan teoritis. Apa saja yang dibahas dalam landasan teoritis? Itu yang akan kita bahas, ya, dan coba kita pahamkan supaya Anda nanti gampang untuk menyelesaikannya. Nah, pada landasan teoritis itu ada 4 subbab, ya. Ada 4 subbab. Yang pertama ada kajian teori,
Yang kedua penelitian terdahulu, dan yang ketiga adalah kerangka konseptual, dan yang keempat adalah hipotesis. Saya ingatkan kembali bahwa sistematika ini merujuk kepada apa yang sudah ditentukan oleh Fakultas Ekonomi, ya. Nanti kalau Anda lihat nanti di beberapa proposal di kampus lain mungkin ada perbedaan, ya. Tapi ini kita merujuk kepada yang sudah kita tetapkan. Yang pertama, kita paham dulu apa landasan teoritis itu, ya. Nah, landasan teoritis ini berguna untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian, ya, dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Kemudian dalam landasan teoritis itu juga nanti ada kutipan-kutipan, ya, dan penelitian terdahulu di dalamnya yang memang harus ditulis secara benar atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Maksudnya nanti di dalam kajian teori nanti atau secara keseluruhan landasan teoritis itu ada kutipan-kutipan pendapat dari pakar, ya. Termasuk nanti ada penelitian orang lain, ya, peneliti terdahulu yang punya kesamaan dengan penelitian Anda, itu Anda ambil sebagai bahan pengisi landasan teoritis. Nah, dalam pengisiannya itu wajib, ya, ditulis, ya, dengan benar. Acuannya adalah kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Itu ada nanti standar-standar dalam kutipan bagaimana. Kalau kita menggunakan body note, ya, dalam kutipan, tidak footnote. Itu nanti bisa dijelaskan lebih rinci ketika Anda membawa tugas Anda dan saya bimbing. Itu lebih rinci lagi, ya. Seperti yang kemarin sudah datang kepada saya Dianto untuk membawa latar belakang, ya, pendahuluan, ya. Bab 1 dibawa kepada saya, memang banyak sekali coretan-coretan, tetapi memang disitulah proses pembimbingannya, sehingga dia paham ternyata pembuatan pendahuluan terutama pada latar belakang masalah itu banyak yang harus diubah gitu karena tidak sesuai dengan standar, dan akhirnya jadi paham untuk mengerjakannya. Nah, kalau di sini mungkin saya akan menjelaskan secara teoritis, tetapi secara teknis lebih rincinya lagi, ya Anda datang kepada saya dengan membawa draft, ya, tugas Anda atau apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, kemudian bahan landasan teori itu dapat diangkat dari yang pertama buku teks, ya. Anda harus ingat itu. Buku teks ini yang paling tinggi, ya. Buku teks ini seperti buku biasa dalam bentuk fisik, ya, dicetak. Nah, yang kedua ada boleh electronic book juga boleh. Ini sama sebenarnya dengan buku teks, isinya, ya, tetapi bentuknya berbeda. Ini dalam bentuk file, ya. Nah, Anda nanti kalau misalkan membawa landasan teoritis itu kepada saya, kemudian ketika saya tanya mana ini apanya buku referensinya, ya Anda silakan mau bawa buku teks boleh, mau electronic book juga boleh. Tinggal nanti saya lihat di electronic booknya benar, ya, bahwa kutipan yang Anda kutip itu terdapat di halaman berapa, di buku tahun berapa, kemudian pengarangnya atau pakarnya siapa, atau penulis bukunya siapa, itu mesti jelas. Maka dari itu kemarin bagi yang sudah saya setujui usulan judul untuk tugasnya itu, ada pertanyaan, ya, apa yang harus dilakukan? Saya bilang cari dulu referensinya. Ya, minimal ada 10 buku yang harus Anda miliki, ya. 10 referensi, ya. Nah, yang terutama adalah buku, baik teks maupun digital. Kemudian boleh juga jurnal, ketika memang pembahasan itu tidak ada di buku, tetapi penjelasannya ada di jurnal. Nah, jurnal itu adalah karya ilmiah, ya, tempat karya ilmiah penelitian-penelitian, ya. Jadi di situ dikumpulkan. Ada jurnal namanya. Kemudian makalah boleh, tapi makalah yang tentunya yang punya kapabilitas bisa dipercaya, ya, dan memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bukan yang abal-abal, ya, misalnya bukan makalah mahasiswa Anda lihat di internet, ya, bukan langsung diambil, bukan, tapi memang betul-betul bentuk penelitian karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian laporan hasil seminar pemerintah, ya boleh juga, dan lembaga-lembaga lain. Nah, artinya dalam landasan teoritis itu memang ya bahannya adalah yang saya sebutkan tadi, terutama buku, ya. Jadi Anda harus punya buku referensi, ya. Saya kalau tanya Anda sekarang ini, Anda udah semester 7, punya buku berapa Anda di rumah? Nah, pasti jawaban Anda nanti membingungkan. Paling ada 1, 2. Bayangkan 7 semester sudah Anda lalui, 6 semester sudah Anda lalui, ini 7. Mata kuliahnya itu udah berpuluh-puluh. Ya. Kalau Anda punya 1 buku aja untuk 1 mata kuliah, berarti paling tidak Anda sekarang punya 50 buku minimal itu. Tapi kalau ditanya sekarang Anda punya buku berapa? Nyengir semua kayak kuda tuh kalau ditanya, punya buku berapa? Hehehe pasti. Ya, kenapa? Karena nggak ke situ orientasinya, aneh gitu. Mahasiswa nggak punya buku. Coba Anda dulu waktu sekolah, SD, SMP, SMA, Anda nggak punya buku, Anda nggak mau sekolah. Anda. Ya kan? Nggak mau sekolah kalau nggak punya buku. Kalau nggak diberikan buku sama bapaknya, sama mamanya. Atau kalau nggak dapat buku paket, nggak mau Anda sekolah. Tapi kuliah ini menurun itu, ya. Harusnya punya banyak referensi. Jadi ketika Anda sudah punya banyak buku referensi, harusnya ketika Anda sudah masuk semester 7, sudah ketemu dengan mata kuliah Metopel ini, metode penelitian, ya, dan ada tugas-tugas seperti ini, Anda nggak susah lagi sebenarnya cari buku, karena memang sudah ada dari dulu, ya kan? Ya buku manajemen masih banyak, gitu. Tinggal tambah nanti buku metode penelitian, 1, 2, atau 3 buku ya, Anda punya, ya. Oke, ya. Tapi ya sudah. Kalau memang nggak ada, ya berarti Anda harus mulai. Minimal ada 10 buku harus Anda punya. Ya. Nanti di tugas ini juga Anda kalau nggak mampu menunjukkan itu, baik teks maupun elektronik, ya saya nggak akan terima ya tugas Anda. Oke. Sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, kajian teori. Tadi dalam landasan teoritis ada 4. Yang pertama adalah kajian teori. Ini kajian teori ini adalah penjabaran tentang teori dan argumentasi-argumentasi yang disusun berdasarkan literatur-literatur yang mendukung. Kemudian berbentuk uraian kualitatif atau model yang langsung berkaitan dengan penelitian. Kemudian kajian teori juga menguraikan secara mendalam mengenai dasar-dasar teori yang terkait dalam penelitian dan sejauh mana hubungan antar variabel secara teoritis. Nah, dalam kajian teori ini, dalam judul Anda, penelitian Anda kan punya variabel itu. Contoh misalkan pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan, misalkan kalau manajemen, atau akuntansi ya, dan ekonomi pembangunan. Itu masing-masing ada judul, pasti ada variabelnya. Nah, untuk mendukung di penelitian Anda, di bab 2 di kajian teori, variabel-variabel yang menjadi objek penelitian Anda itu, Anda harus jelaskan secara teoritis. Ya. Contoh misalkan kalau disiplin, ya harus ada definisi disiplin di sana, kemudian tujuannya, manfaatnya, jenis-jenisnya. Artinya semua yang terkait dengan teori dalam variabel itu, teori variabel yang Anda teliti, itu harus Anda jelaskan. Ya, seberapa banyak ya? Artinya sampai Anda merasa bahwa cukuplah ya. Tapi nanti kan otomatis dalam pembimbingan gitu kan, ketika Anda mengajukan kepada dosen pembimbing, itu akan dibaca. Ya, artinya lebih baik banyak daripada sedikit gitu. Artinya sebanyak mungkin karena ini juga akan sangat membantu ya. Tinggal nanti cara mengutipnya dan nanti jangan sampai nanti Anda dianggap plagiat mengambil pendapat orang lain tanpa mencantumkan nama pakar yang menyebutkannya atau mengatakannya. Ya. Nah, jadi Anda harus punya itu ya. Apapun ya terkait dengan variabel. Jadi semua variabel itu dijelaskan secara teoritis di sana. Ya, sumbernya dari mana? Ya dari buku yang tadi, ya, dari buku, dari jurnal, dari makalah, dari penelitian-penelitian lain misalkan. Ya, dari sanalah Anda ambil itu semua. Nanti dikombinasikan dengan ya apa yang ada dalam
pikiran Anda tuangkan di dalam tulisan Anda itu, ya. Misalkan definisi setelah Anda kumpulkan beberapa pendapat pakar, ya, definisi dari pakar yang Anda kutip dari buku, lalu Anda simpulkan sebagai penulis, Anda simpulkan, ya, apa definisi menurut Anda. Itu kan keluar dari pikiran Anda. Jadi mix dia, ya, gabungan di antara kedua itu. Oke, ya. Yang kedua adalah penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu adalah uraian secara sistematis, ya, tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Kemudian dia digunakan untuk mencari gap permasalahan yang dapat dijadikan dasar dalam hubungannya dengan perumusan masalah penelitian. Kemudian digunakan juga sebagai justifikasi untuk pengambilan variabel-variabel penelitian yang tidak ada atau belum ditemukan dalam landasan teoritis. Kemudian digunakan juga sebagai bahan replika terhadap penelitian saat ini apabila penelitian terdahulu masih ada keterbatasan. Nah, yang kelima, dapat dilakukan penelitian yang sama tetapi diterapkan dalam dimensi waktu yang berbeda. Nah, dalam penelitian terdahulu ini, Anda mengutip hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu yang memang ada kaitannya dengan judul penelitian Anda atau masalah dalam penelitian Anda sebagai pendukung bahwa seperti yang poin tadi nomor 3 tadi, ketika tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam referensi yang Anda cari, tetapi ada di penelitian orang lain. Itu bisa Anda ambil, bisa Anda kutip. Nah, minimal, ya, dalam penelitian terdahulu itu ada dua penelitian terdahulu yang Anda ambil. Ya, artinya ini penelitian orang lain, bisa dari skripsi. Ya, biasanya kalau misalkan Anda S1 ngerjakan skripsi, penelitian terdahulunya dari skripsi. Ya, kalau bisa cari yang betul-betul sama, ya, variabelnya sama, cuma tempatnya saja yang berbeda. Ya, sama variabelnya, X-nya sama, dependennya sama, independennya sama, atau variabelnya sama tetapi tempat penelitiannya berbeda. Atau judul penelitiannya hampir sama, variabelnya sama, tempatnya juga sama tapi tahunnya berbeda. Ini bisa jadi penelitian yang bentuk dalam pengembangan, ya, pengembangan. Misalkan ada satu tempat, ya, dulu sudah diteliti, sekarang Anda pertajam lagi penelitian itu, seperti itu. Nah, itu harus Anda ambil, nanti Anda kutip, ya. Kemudian yang ketiga adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini adalah alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya, serta hasil penelitian yang diharapkan. Nah, kemudian fungsinya adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif, ya, yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian dia menjelaskan alasan pemilihan suatu variabel penelitian dan bagaimana hubungan antar variabel dikembangkan dalam model penelitian yang akan diteliti. Nah, manfaatnya adalah membangun hipotesis-hipotesis yang akan diteliti dengan jelas. Nah, kerangka konseptual ini dalam bentuk gambar nanti, ya, gambar kerangka, ya, bagan bisa. Jadi dalam gambar itu, bagan itu, ketika orang melihat, ya, bagan kerangka konseptual, orang sudah paham, ya, sudah memahami arah dari penelitian ini bagaimana begitu. Jadi alurnya sudah dapat dengan melihat itu. Jadi kalau kerangka konseptual yang Anda buat nanti membuat orang nggak paham ini alurnya mau kayak mana ini penelitian, nah berarti ada masalah dalam kerangka konseptualnya. Jadi harus dibuat, ya, dalam bentuk gambar, kemudian ada penjelasannya nanti bahwa penelitian ini arahnya mau kemana, bagaimana hubungannya antar variabel itu, ya, kemudian nanti bisa membuat orang paham, oh ternyata penelitian ini
arahnya seperti ini, alurnya seperti ini. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, lagi-lagi nanti contoh-contohnya ya bisa Anda lihat ya di beberapa referensi bagaimana kerangka konseptual. Tergantung nanti berapa banyak variabelnya. Ya. Kalau dia cuma satu variabel X dan Y, nanti gambarnya juga sederhana. Kalau banyak dia 2, 3, 4, 5 misalkan, nah juga kerangka konseptualnya pasti lebih rame dia ya, lebih banyak nanti kotaknya, bagannya, arah-arah panahnya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, tentang hipotesis penelitian ya. Jadi dalam landasan teoritis ada 4 subbab. Yang terakhir adalah hipotesis. Ini diajukan setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka dan tinjauan empirik. Ya, jadi hipotesis itu memang terakhir dia, karena dia bisa dibuat kalau kajian teori itu sudah ada, kemudian penelitian terdahulu juga sudah ada, dan kerangka konseptual sudah ada. Nggak mungkin nanti hipotesis itu dibuat, yang 3 itu belum selesai, hipotesis sudah kita buat. Nanti hipotesisnya nanti tidak sesuai nanti. Hipotesis itu merupakan rangkuman dan kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka dan empirik. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara ya terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Ya, jadi dia itu jawaban sementara. Kemudian hipotesis yang diajukan bersifat definitif dan direksional ya. Jadi berbentuk penjelasan dia. Kemudian hipotesis yang disusun harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, serta dapat diuji secara empiris. Ya, contoh misalkan judul penelitiannya pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan, ya kan, PTX misalkan. Nah, jawaban sementara atau hipotesis yang dibuat di situ adalah ada dugaan, ya, karena dia jawaban sementara, ada dugaan. Diduga, ya, disiplin dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi itu masih dugaan sementara, artinya jawaban sementara dari si peneliti. Nah, jawaban sementara inilah nanti yang akan dibuktikan pada uji hipotesis. Apakah hipotesisnya diterima atau ditolak? Tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah distandarkan dalam penulisan karya ilmiah. Dan seperti itu ada kriteria khusus untuk uji hipotesis. Nah, tapi intinya adalah hipotesis itu jawaban sementara yang akan nanti dicari jawabannya. Apakah benar atau tidak dugaan kita itu? Ya. Nah, itu hipotesis. Oke, baik ya. Saya pikir untuk masalah teori sudah sudah saya sampaikan. Sekarang tinggal memang teori ini ketika didengar memang kelihatan sulit begitu ya. Ini bagaimana cara pengerjaannya. Nah, terkait dengan apa yang bisa Anda lakukan ya. Tadi saya sudah bahas tentang penelitian terdahulu. Nah, ini bisa jadi referensi Anda. Gimana sih sebenarnya contoh misalkan gambar kerangka konseptual itu? Nah, kayak mana buat penelitian terdahulu, bagaimana membuat hipotesis. Nah, itu bisa Anda lihat di sana gitu. Anda bisa Anda lihat di penelitian terdahulu. Makanya kalau sudah semester 7 ini, Anda kalau banyakan ngeram di rumah, ya, artinya Anda kayak ayam bertelur, kemudian Anda rami di rumah gitu. Anda di rumah aja, nggak keluar rumah untuk mencari referensi-referensi penelitian terdahulu, ya, datang ke kampus, ke perpustakaan, lihat contoh-contoh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, ini akan susah, ya. Anda akan ketinggalan. Oke, saya sarankan Anda itu harus, ya, walaupun kita tetap kuliahnya tidak tatap muka, tetapi dalam penyampaian bimbingan
proposal Anda itu nanti, itu agak sulit kalau kita ngomongnya lewat WA. Ya, kemudian seperti ini, itu agak sulit. Ya, tapi kalau Anda bawa perinannya, ini Anda sudah buat, atau Anda belum tahu, tapi Anda bertanya. Ya, dengan tulisan-tulisan coretan-coretan saya, ya, ini akan lebih memahamkan Anda. Makanya agak sulit memang kalau Anda nggak ketemu saya untuk tugas-tugas yang penting seperti ini. Ya, ini 7 pertemuan sudah selesai. Ya, kalau Anda selesaikan di minggu terakhir, ya, wallahu alam lah itu. Saya nggak tahu. Ya, saya jujur aja saya bilang, saya kalau untuk penilaian, ya, komitmen saya jelas. Kalau Anda kerjakan, saya nilai. Nggak Anda kerjakan, saya tidak nilai. Ya, Anda kerjakan, Anda punya nilai dan insya Allah lulus. Tapi kalau Anda tidak kerjakan, ya sudah. Ya, berarti Anda sendiri yang membuat Anda tidak lulus. Kalau Anda tidak lulus, panjang urusannya ya. Ada lagi biaya yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Anda sulitlah. Lebih baik Anda manut saja kepada saya, ikuti apa yang saya perintahkan, dan sampai nanti selesai, tamat, Anda clear, tidak ada masalah. Oke, baik ya, kita punya ada waktu ini kurang lebih 10 menit lagi, silakan ya, saya berikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan tugas ya, terutama itu bagi yang sudah di ACC judulnya ya. Anda yang nggak on cam saya kurangi nilainya nih ya. Anda yang nggak on cam saya kurangi nilainya. Ya. Pak, izin Pak, handphonenya nggak bisa, jadi ikut sama Gigi. Urusan saya itu. Silakan tanya. Oke, silakan. Orang tatap muka Anda matikan kamera. Itu ada, makanya saya bilang saya nggak kasih tahu ke Anda. Yang nggak on cam itu hadir Anda, tapi saya potong 50% kalau yang on cam, yang nggak on cam. Kecuali dia minta izin kepada saya, karena ada satu hal yang betul-betul memang nggak bisa on cam. Dari mana jalannya tatap muka, ya, kuliah sama seperti Anda tatap muka, jumpa di kelas, tapi Anda di balik tembok gitu. Dianggap hadir itu, nggak dianggap hadir, ya. Udahlah nggak bisa tatap muka, tidak ada moral atau apa yang bisa disampaikan secara langsung. Ini kemudian jangan pula karena kemudahan teknologi. Ya sudahlah, biaran aja Bapak Aju cakap. Yang penting matikan aja kameranya. Anda tak kemana-mana. Ya. Oke, silakan. Kita punya waktu kurang lebih 8 menit lagi nih. Silakan Anda bertanya ya. Kalau Anda misalkan nggak tahu bagaimana Pak mengerjakannya itu, ya jangan Anda simpan nggak tahu Anda itu. Anda datang ke sini, ya datang kepada saya. Yang datang kepada saya untuk ajuan judul itu, boleh tanya siapa yang sudah datang kepada saya yang pulang nggak bawa judul. Coba tanya. Coba tanya Nur Halimah, si Yunita, siapa lagi? Si Widya, si Wilda. Coba tanya. Datang kalian ke tempat Pak Hablil, pulang bawa judul nggak? Coba jawab dulu yang udah jumpa saya sama saya. Bawa. Bawa nggak? Bawa, Pak. Bawa, Pak. Bawa. Saya suruh langsung kerjakan print, langsung letak di meja saya nggak? Langsung kan? Karena saya nggak mau bertele-tele. Jadi Anda datang nggak bawa apa-apa pun, datang kepada saya. Nggak bawa kertas, nggak bawa tulisan, cuma datang kepada saya. Kayak mana ya Pak? Gini Pak, tapi saya bingung Pak. Itu aja saya akan coba gali itu sampai Anda mengeluarkan statement bahwa permasalahannya ini. Walaupun Anda nyampaikannya itu nggak tepat. Tapi saya coba untuk menepat-nepatkan sampai
dapat dia satu permasalahan. Nah, kalau di WA agak sulit. Capek saya bilang ngetik, ya. Anda nggak paham juga. Tapi kalau Anda datang, coba tanya siapa. Saya ingat kemarin ada yang bingung sekalipun mau ngomong apa dia. Tapi diarahkan akhirnya dapat. Dan rata-rata yang saya terima itu, semua itu datang. Nah, Anda yang hari ini, yang masih udah di pertemuan ke-7, dapat, ya sudahlah, tetap aja lah bertahan Anda pada prinsip Anda, udah nggak usah datangi, nanti dapat sendiri. Matikan Khairunisa mic Anda. Ya. Sampai Dajjal turun ke dunia ini pun nggak akan selesai itu tugas Anda kalau Anda tidak mau ya datang. Ya, banyak waktu ya, silakanlah Anda atur sendiri waktunya. Nah, ya saya tahu tadi ya kalau Anda itu nggak mau memunculkan ya, karena Anda berdekatan berdua Ismawati dengan Putri Azizi udah satu handphone aja. Ya, ternyata bisa nyentuh handphonenya. Ya, kurang tinggi ilmu kamu untuk ngibulin saya ya. Ya, saya foto ulang akhirnya. Oke, nggak ada yang mau bertanya. Ya, yang udah ACC juga udah paham semua. Kalau udah paham, bawa segera. Ya, mau bab 1 bawa kepada saya, ya, atau selesai semua. Silakan bawa ke saya. Ya, kalau Anda nggak di tugas Anda nggak ada coret-coretan saya, itu berarti ya tugas Anda itu nggak bagus. Kenapa? Karena nggak melalui bimbingan. Selesai nanti tugas Anda nanti di pertemuan terakhir, tinggal kumpul, itu tak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi accepted itu diterima itu pada proses pembimbingan. Jadi udah sama-sama kita bahas, sama-sama kita diskusikan. Gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Pak kumpul Pak. Oh enggak. Enggak kayak gitu model saya. Model saya itu ya semua harus melewati proses. Tidak boleh tidak melalui proses. Ya. Saya catatan saya kalau yang hadir di sini saya Imam Firdaus, itu belum ada itu judulnya. Khalisin, Aisyarah, Putri Azizi, saya udah Aisyarah udah ya. Oh iya sudah. Tinggal tulisannya aja belum bimbingan sama saya. Putri Azizi, ya mudah-mudahan Anda selamat sampai di sini ya. Kemudian bawa semalam judulnya sudah saya berikan ya. Anda semalam itu mau mengarahnya kepada manajemen, makanya saya arahkan kepada EP ya. Di Pantai Sentang boleh-boleh aja, silakan mau dimanapun Anda meneliti boleh, asal sesuai dengan bidang ilmu. Ya, apa lagi nih? Khairunisa, itu juga belum. Ya. Jadi kalau judul pun belum, gimana Anda mau mengerjakan gitu loh. Ya, yang lain yang sudah, ya yang sudah judulnya sudah ada, ya harus segera ada tindak lanjutnya. Ya. Yang pertama yang saya katakan nih kemarin itu cari buku referensinya. Itu dulu yang pertama. Ya, kalau latar belakang masalah itu adanya di sini Anda nanti. Di pikiran Anda. Karena latar belakang masalah kan intinya alasan apa motivasi Anda. Kenapa Anda ngambil judul itu? Kenapa yang Anda angkat permasalahan itu? Itu saja yang Anda jelaskan. Tinggal Anda menjawab pertanyaan kenapa Anda mengangkat judul itu. Kenapa Anda mengangkat masalah itu? Kenapa variabel itu yang diambil? Itu artinya itu di sini, Anda yang tahu. Tapi kalau landasan teoritis, kajian teori nggak bisa dari sini. Kalau dari sini paling nanti penggabungan 50-50 ya. Ada tulisan Anda, ada kutipan Anda dari referensi. Jadi Anda harus punya referensinya dulu. Anda cari dulu buku yang mendukung penelitian judul Anda itu, ya. Nah, kalau nanti judul tugas ini ya ternyata dianggap menarik oleh fakultas, ya,
Anda boleh lanjutkan ke penelitian selanjutnya, gitu loh. Anda boleh lanjutkan, jadi nanti nggak sulit. Tapi kalau tugas ini bagus, kalau tugasnya nggak bagus, nggak tertarik, ya, Anda mengajukan 3 judul, ya, salah satu yang ini, tapi menurut fakultas nggak bagus, ya, Kaprodi nanti menilainya ini nggak menarik ini, ya. Ya udah diganti judulnya dengan yang lain. Artinya Anda ngulang lagi. Maka dari sini Anda kalau kerjakan dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, ya, ini akan membantu Anda nanti, sangat membantu Anda ketika Anda mengerjakan penelitian Anda. Ya, kita bisa buat ini secara kesinambungan. Kita bisa buat ini berlanjut dengan catatan baik. Makanya saya tidak mau Anda mengerjakan ini asal-asalan, harus dengan bimbingan. Kalau tidak dengan bimbingan, saya yakin hanya kopas sana, kopas sini, Anda gabungkan dengan teknik yang tidak baik, ya. Jadi saya di tugas ini betul-betul membimbing layaknya Anda betul-betul mengerjakan proposal sebenarnya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita diskusi di dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.